Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Yopi Sihombing, Gembala dari Gereja Kristen Kalam Kudus Bekasi, dan juga sebagai pendeta konsuler di GKK Kelapa Gading. Saudara, saya sedang membahas tema yang sudah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, yang berjudul Maukah Pernikahan Anda Bahagia? Mulailah dengan pembiasaan. Seperti itu Bapak sekalian ya. Saudara mungkin masih mengingat itu, keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang memulai dengan pembiasaan. Nah, saudara, ada 5 pembiasaan ya, ada 5 pembiasaan. Pembiasaan yang pertama yaitu pembiasaan untuk saling mendengarkan ya. Yang kedua, pembiasaan untuk mengejar keintiman. Yang ketiga, pembiasaan untuk mendukung kebahagiaan satu dengan yang lain. Dan yang keempat, pembiasaan untuk saling menghormati satu dengan yang lain, pasangan. Dan yang kelima, yaitu pembiasaan untuk saling menyelesaikan konflik-konflik atau keributan setelah keributan. Jadi ada 5 hal Bapak Ibu sekalian ya, pembiasaan yang harus kita kejar, yang harus kita lakukan untuk suami istri bisa berbahagia. Nah saudara, sekarang ini kita akan bahas bagian yang kedua, pembiasaan yang kedua, yaitu mengejar keintiman. Nah saudara, kita tahu ya Bapak Ibu sekalian bahwa hidup kita itu, suami istri itu saudara sekalian, seperti apa saudara sekalian? Seperti berada di suatu jalan yang cepat gitu ya. Segala sesuatu begitu terburu-buru dan berjalan begitu cepat. Dan sepertinya kita sedang mengendari kendaraan dan tancap gas, seperti itu saudara sekalian. Nah saudara, kita coba perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu sekalian ya. Setelah Bapak Ibu saudara sekalian bangun tidur, suami istri, kira-kira apa ya yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu saudara sekalian? Nah saudara, misalnya kita lihat ya, istri misalnya saudara, bangun tidur misalnya. Ini kita ambil contoh keluarga yang normal ya, yang normatif gitu saudara sekalian ya. Nah, apakah dalam keluarga yang normatif ini, saudara sekalian, ada keintiman? Ya, saudara, kita lihat ya. Misalnya kita lihat istri kita bangun, saudara sekalian ya. Apa yang dilakukan? Pertama-tama tentu sebagai keluarga Kristen kita berdoa ya. Kita berdoa dulu, mohon petunjuk Tuhan, mohon pertolongan Tuhan untuk hari ini apa yang bisa dilakukan, dan mohon penyertaan Tuhan. Seperti itu. Ya, berdoa. Setelah berdoa kira-kira apa saudara? Pasti istri kita bersih-bersih gitu ya. Ya mandilah, apalah, segala macam lah ya. Kemudian berikutnya saudara, istri mulai menyiapkan sarapan ya. Ya kalau memang ada pembantu mungkin saudara sekalian, tetap saja istri saudara sekalian harus mengorder, mengatur pembantu. Tapi dalam suasana COVID seperti ini tentu saudara sekalian banyak orang saudara merumahkan pembantu rumah tangga, sudah ya, kita rumahkan. Mau tidak mau istri bangun tidur berdoa, kemudian bersih-bersih diri, kemudian menyiapkan sarapan pagi, lalu menyiapkan anak-anak yang mau sekolah atau belajar online, anak-anak kita siapkan perangkat-perangkatnya, lalu menyiapkan suami yang mau kerja begitu ya, entah itu kerja pergi ke kantor ataupun itu kerja di rumah begitu saudara sekalian. Lalu saudara sekalian pasti membersihkan rumah dan lain sebagainya. Kemudian kalau sempat bisa ke pasar ya, berbelanja ke mall kali, tapi dalam COVID seperti ini pasti panggil tukang sayur kali ya. Ya saudara, belanja ya, karena kan harus memasak bahannya harus dibelanja saudara. Lalu setelah masak ya, menyiapkan bahan-bahan saudara, mulai dengan apa saudara sekalian, istri mungkin yang akan bekerja sebagai guru,
atau sebagai karyawan kantor atau apapun, saudara mulai mempersiapkan diri dan berangkat ya ke kantor, saudara ya. Lalu kalau udah sampai di kantor pasti sibuk dengan rapat, dengan jadwal, dengan segala macam urusan kantor. Urusan kalau jadi guru pasti sibuk dengan anak-anak, saudara sekalian ya. Nggak inget tuh yang namanya suami, nggak inget tuh yang namanya anak. Kenapa? Karena kan harus konsentrasi gitu ya. Nah kemudian saudara ditambah lagi dengan waktu, istri tentu pasti bertelepon ya, membaca Instagram, Facebook gitu ya saudara sekalian, email dan lain sebagainya saudara. Jadi sibuk sekali ya. Lalu mungkin juga menelpon dari kantor gitu saudara, atau kalau ada ibu di rumah, lalu mulai mempersiapkan makanan siang gitu ya saudara. Nah saudara, kalau pulang dari kantor yang bekerja pasti ibu mengalami kemacetan gitu ya. Waduh, macet di mana-mana, tapi kali ini nggak macet kali ya. Lalu saudara sekalian pasti juga ada kunjungan dengan keluarga ya, dengan teman kali ya. Ada ulang tahun, ada yang meninggal dan lain sebagainya saudara sekalian ya. Kemudian pelayanan di gereja, ada kebaktian doa, ya ada komisi-komisi, ada hari Minggu kali ya. Kalau nggak terkena COVID pasti sibuk ya di gereja saudara sekalian. Sampai pada akhirnya larut malam. Setelah pulang larut malam capek luar biasa ya. Waduh, ya mukanya mungkin agak sedikit berbeda, keletihan, kecapean ya. Seperti itulah. Bagaimana saudara sekalian mau intim? Bagaimana saudara sekalian mau mesra sama suami kalau kondisinya sudah seperti itu gitu ya. Ini baru bicara istri gitu kan. Intim itu kan nggak bisa sendiri. Intim itu kan harus berdua gitu ya. Nah saudara, kita lihat suami kira-kira seperti apa saudara sekalian kesibukannya. Tadi saya katakan suami istri itu seperti berjalan cepat ya, tancap gas setiap hari gitu. Sibuknya luar biasa. Lalu dipertanyakan tentang keintimannya. Suami misalnya saudara bangun tidur berdoa tentu ya bersama dengan istri ya, atau sendiri-sendiri kali ya. Lalu saudara sekalian mulai bersih-bersih diri dong ya. Pasti mau kantor atau melakukan kegiatan, nggak mungkin ya dengan acak-acakan gitu ya, bersih-bersih diri. Lalu sarapan pagi bersama dengan keluarga ya. Lalu siap-siap berangkat ke kantor ya, atau ke tempat usaha ya, yang punya toko pasti buka toko. Ya setelah itu ke kantor atau tempat usaha, saudara sekalian mulai sibuk mengatur ya, mengatur orang ya, bertemu klien, melayani, lalu membuat pembukuan dan sebagainya, lalu melihat untung rugi, menghitung orderan dan lain sebagainya saudara sekalian. Terjebak saudara sekalian dalam kerutinan, terjebak dalam kesibukan yang luar biasa saudara sekalian. Pulangnya lagi macet ya, pusing lagi, kesel lagi saudara sekalian ya saudara. Para pria juga harus memikirkan cek kendaraan ya, untuk diservis, untuk dibersihkan, dicuci dan lain sebagainya ya, supaya ready kendaraannya begitu saudara sekalian. Ya sama dengan istri juga kunjungin keluarga, nggak mungkin ya istri pergi sendiri ya. Kunjungin keluarga, kunjungin orang menikah dan sebagainya, hari Minggu pelayanan dan lain sebagainya. Nah yang pasti saudara pada waktu sampai di rumah saudara sekalian sama seperti istri saudara, dalam keadaan letih, dalam keadaan capek, dalam keadaan tidak siap saudara sekalian. Lalu di manakah saudara sekalian keintiman, kemesraan itu bisa muncul di situ dengan segudang persoalan. Apalagi ditambah dengan wabah pandemik ini, saudara sekalian, orang ketakutan menghadapi virus ini dan mulai menjaga diri dengan berbagai, memprotek diri dengan berbagai macam alat-alat protokol untuk bisa tetap sehat, dijauhkan dari COVID ini saudara. Nah saudara, demikian saudara sekalian, begitu sibuknya ya orang saudara sekalian, sehingga mereka tidak bisa saudara sekalian memikirkan tentang keintiman sepasang suami istri. Padahal suami istri itu dibutuhkan
keintiman katanya saudara ya. Nah saudara, jika tidak ada keintiman dalam sebuah pernikahan katanya, maka tinggal menunggu waktu ya, hubungan sebatas di mana dua orang tinggal bersama atau dua orang yang hidup bersama. Jadi tanpa keintiman ya, tanpa keintiman maka siap-siaplah dengan keadaan di mana dua orang yang hidup bersama gitu ya. Nah, saudara, keintiman itu bukan saja melulu saudara sekalian berbicara tentang seksual, saudara ya. Nah, tetapi lebih daripada itu, Bapak Saudara sekalian, bahwa keintiman itu saudara berbicara tentang emosional ya, berbicara tentang mental, berbicara tentang spiritual, saudara. Jadi keintiman itu tidak selalu bicara kebutuhan seksual, itu hanyalah alat saudara sekalian yang memang dilakukan juga dengan cara bukan saja saudara sekalian dengan nafsu, tetapi juga saudara sekalian dengan memikirkan spiritual, saudara, memikirkan mental, saudara sekalian, penyatuan hati dan lain sebagainya. Nah, saudara, menjadi intim artinya saudara mengenal dan dikenal oleh pasangan kita. Ya, merasakan kenyamanan bersama walau dengan kelemahan masing-masing. Jadi keintiman adalah artinya mengenal dan dikenal oleh pasangan kita. Ya, mereka merasakan kenyamanan. Nah, saudara, apakah pendapat Anda ya tentang pasangan Anda? Pernahkah Anda melihat kelebihan dari pasangan Anda? Ya, bisakah Anda menyebutkan kelebihan dari pasangan Anda? Ya, sebutkan kelebihan pasangan Anda, baik secara positif, fisik, ya, maupun secara rohani. Dan pernahkah Anda mengatakan kelebihan tersebut pada pasangan Anda? Ya? Atau jangan sebaliknya, taunya kelemahan melulu, gitu, menggurui melulu, mengajari melulu, mengkhotbahkan melulu, mendikte melulu, saudara, ya, mengkritisi melulu, saudara. Justru ini sebaliknya, saudara. Bagaimana saudara menyebutkan hal-hal positif, hal-hal terbaik, bahkan mungkin fisik, ya, dari pasangan kita bisa sebutkan. Saudara kagum, saudara bangga, saudara senang, ya, sehingga pasangan Anda tahu bahwa Anda mengagumi dirinya. Nah, selama ini saudara, apa yang saudara kagumi dari pasangan Anda? Ya, apa yang Anda kagumi, saudara? Ya, jangan lihat jeleknya melulu, gitu ya. Nah, saudara, saya akan baca ya, saudara sekalian ya, dalam Kidung Agung apa yang diajarkan oleh Salomo, saudara sekalian ya. Nah, Salomo, saudara sekalian, seorang yang super sibuk, raja, saudara sekalian, tapi dia mengejar keintiman. Ya, Anda berkata, saya sibuk, saya banyak pekerjaan, jangan mikirin tentang keintiman, pokoknya saya kasih makan. Gak bisa, Bapak Saudara sekalian ya. Jadi kita belajar dengan Salomo, orang yang sibuk, raja, bahkan nabi, ya, saudara sekalian, tapi dia masih mengejar keintiman. Saya baca dalam Kidung Agung pasal 1 ayatnya yang ke-14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah cantiknya engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah, ini istrinya ya, ayat 16. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Ya, saya ulangi lagi ya, ini istrinya berkata begini ya, pasangannya berkata, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lalu kekasih mengatakan, lihat cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lalu istrinya berkata, lihat tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Saudara,
Kalau saudara membaca Kidung Agung, saudara sekalian, yang saudara yang nggak bisa puisi, saudara yang nggak bisa memuji, ya saudara yang nggak bisa romantis, saudara bisa membaca, ya. Itu untuk suami istri itu bukan masalah, saudara, ya, bahkan dianjurkan kali ya, saudara. Nah, saudara gue kasih, kita lihat saudara sekalian bagaimana Salomo itu, saudara, dengan kesibukannya masih mengejar keintiman, ya, masih mengejar keintiman. Nah, saudara, mulailah dengan pembiasaan saudara sekalian, kita mengejar keintiman, karena itu adalah untuk kebahagiaan kita, saudara. Apa keuntungan daripada keintiman ini? Saudara mungkin bertanya-tanya, untuk apa Pak Pendeta ngomong tentang keintiman gitu, saudara sekalian? Keintiman itu banyak sekali manfaatnya, saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, apabila Anda mengejar keintiman, membiasakan keintiman, maka yang pertama terjadinya kepuasan dalam rumah tangga. Ya, banyak orang bercerai, Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga tidak harmonis, saudara. Kenapa, saudara? Karena tidak mengalami kepuasan di dalam berumah tangga. Nah, kepuasan dalam rumah tangga itu, saudara sekalian, harus dengan keintiman. Dan itu banyak orang tidak terbiasa. Apalagi kita budaya timur, saudara sekalian, ya. Itu tidak mudah ya untuk bermesraan gitu ya. Kalau orang-orang barat itu mereka bisa berpelukan, berciuman di depan umum, saudara sekalian, karena itu keluar dari hati mereka yang terdalam, saudara sekalian. Nah, kita memang mungkin tidak terbiasa akan hal-hal itu, saudara. Tapi saudara sekalian, kalau tidak ada orang lain, kenapa tidak gitu ya? Kita bermesraan dengan istri kita. Kita intim dengan istri kita. Jadi yang pertama, keuntungan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa dengan keintiman itu maka terjadi kepuasan dalam rumah tangga. Suami puas, istri puas. Yang kedua, keuntungan yang kedua, keintiman itu adalah melindungi pernikahan dari cobaan-cobaan, dari godaan-godaan, dari orang ketiga, keempat, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita intim, berarti hubungan kita baik, hubungan kita harmonis, kita tidak ada jarak, saudara. Komunikasi kita lancar, kita saling menghargai dan menghormati dengan pasangan kita. Tidak ada problem. Dan tidak ada orang yang bisa masuk di dalam kehidupan suami istri itu. Karena dipagari dengan apa? Dengan keintiman ini. Jadi keintiman itu adalah, saudara sekalian, melindungi, memagari kita dari godaan-godaan, cobaan-cobaan orang-orang lain, saudara sekalian, yang dipakai setan mengganggu rumah tangga kita. Yang ketiga, keuntungan yang ketiga adalah memberikan kesaksian yang baik kepada anak-anak dulu tentu di rumah, dan juga kepada keluarga-keluarga lain, saudara. Bahwa anak-anak akan melihat bagaimana papa mama yang harmonis, papa mama yang mesra, papa mama yang saling menghormati, papa mama yang saling merindu satu dengan yang lain, papa mama yang akrab, tidak ada batasan. Nah, itu mereka anak-anak akan melihat. Mereka akan belajar, dan kemudian hari mereka rindu, mereka punya keluarga yang sama seperti mama dan papa. Nah, ini juga baik untuk jemaat-jemaat lain dan keluarga-keluarga lain. Mereka bisa belajar dengan keluarga kita, bahwa keluarga kita adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang intim satu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang kekasih, nah ajarannya adalah mulailah, saudara sekalian, dengan mengejar keintiman. Mulai dengan pembiasaan, mulai dengan pembiasaan, saudara sekalian, mendengarkan pasangan, mulai dengan pembiasaan untuk memuji pasangan, mulai dengan saudara sekalian, menyebutkan hal-hal yang baik yang saudara kagumi dari pasangan Anda, dan pasangan Anda tahu bahwa Anda mengagumi hal-hal yang indah, saudara sekalian, dari pasangan Anda, saudara sekalian. Lalu saudara sekalian, yang kedua, saudara sekalian, mulailah dengan apa, saudara? Yaitu meluangkan waktu untuk pasangan Anda. Luangkan waktu, ya. Salomo meluangkan waktu dalam kesibukannya, memuji-muji, ya, bermesraan dengan istrinya. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda dating bersama, pergi berdua, keluar kota dan lain sebagainya? Tapi jangan sekarang ya, lagi COVID ya, saudara sekalian ya.
Sempatkan pergi, saudara. Lalu saudara sekalian, pertahankan komunikasi sehari-hari, saudara sekalian. Apakah itu kalau Anda sibuk dengan pesan telepon, saudara sekalian, video call, saudara, WA dan lain sebagainya, saudara usahakan untuk selalu mempertahankan komunikasi. Sesibuk apapun Anda harus menyapa pasangan Anda, saudara. Nah, itu amat sangat baik. Lalu yang keempat, mulailah dengan pembiasaan menghargai, menghormati pasangan Anda ya saat dia berkata, saat dia menyampaikan pendapatnya dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, selamat membiasakan diri mengejar keintiman. Saya berdoa untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Ya Allah Bapa kami yang di surga, di seberang sana ya Tuhan, ada pasangan-pasangan yang rindu untuk harmonis, yang rindu untuk bahagia. Namun mereka digoyangkan oleh berbagai macam keadaan-keadaan. Bahkan mereka minim pengetahuan, sehingga seringkali keluarga-keluarga ini tidak harmonis. Pada saat ini kami boleh belajar dengan pembiasaan. Baik bagaimana kami harus mendengarkan pasangan kami. Bagaimana kami harus mengejar keintiman. Bagaimana kami harus saling mendukung, membahagiakan satu dengan yang lain. Dan biarlah ini terjadi di tengah-tengah kami. Dan keluarga-keluarga ya Tuhan yang saat ini tidak harmonis. Hamba berdoa, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati. Dan mereka mulai membiasakan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Berkatilah keluarga-keluarga ini, pasangan-pasangan ini. Jauhkan mereka dari cobaan-cobaan. Jauhkan mereka dari campur tangan orang ketiga atau orang-orang yang ingin merusak rumah tangga mereka. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam rumah tangga mereka. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa lagi saudara dalam tema berikutnya. Amin.